Her mother doesn't like that kind of dress. Reminds her of the missing piece of innocence she lost. Only getting older, baby. And I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Barang Jamal. Barang Jamal adalah barang yang terjadi di Basra, Irak pada tahun 656 Masehi antara pasukan yang berpihak pada Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pasukan yang berpihak kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Nabi Muhammad SAW, yang menginginkan keadilan atas terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Pemicu utama Perang Jamal adalah adanya adu domba oleh seseorang yang tak bertanggung jawab pada pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pasukan yang berpihak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Padahal saat itu keduanya berusaha bekerja sama untuk mengusut pembunuhan yang menimpa Khalifah Utsman bin Affan. Awalnya terjadi suatu peristiwa yang menghebohkan kaum muslimin pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Beliau terbunuh saat sedang membaca Al-Quran, darahnya bercucuran dalam mushaf yang beliau baca. Saat itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Khalifah dituntut untuk mengusut pembunuhan yang terjadi pada Khalifah Utsman bin Affan. Thalha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awamlah yang mulanya berbaiat kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Aisyah radhiyallahu anha yang dikenal mempunyai analisa yang tajam terhadap teks-teks keagamaan menuntut hal yang sama seperti Muawiyah, supaya Ali mengusut tuntas siapa pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Thalha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam yang saat itu berada di Madinah meminta izin kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk pergi ke Mekah dalam rangka menunaikan umroh. Namun setelah tiba di Mekah dan bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, kedua sahabat itu akhirnya sepakat untuk sama-sama menuntut Khalifah Ali bin Abi Thalib agar mengusut dan menghukum para pembunuh Utsman bin Affan. Pada hari Kamis pertengahan bulan Jumadil Akhir, Perang Jamal meletus. Sebelum pertempuran dimulai, sahabat Ali membacakan salah satu mishaf dan berharap perang tidak jadi dilakukan. Namun pihak Aisyah tidak mau mendengarkannya. Salah seorang sahabat Ali bin Abi Thalib justru terbunuh dan pasukannya juga dihujani menggunakan anak panah. Akhirnya Ali mengatakan kepada pasukannya bahwa perang sudah boleh dilakukan dengan beberapa ketentuan. Mereka tidak boleh menyerang terlebih dahulu, tidak boleh membunuh yang terluka, tidak boleh melukai anak-anak dan wanita, dan ketentuan lainnya. Sedangkan Aisyah telah siap di atas unta dengan pakaian besi yang lengkap. Ibnu Katsir menyebut kurang lebih dari 10.000 orang dari kedua belah pihak Perang Jamal menjadi korban. Abu Khothamah dari Wahab bin Jarir meriwayatkan bahwa jumlah pasukan Basrah yang terbunuh mencapai 2.500 orang. Dua tokoh sahabat, Thalha dan Zubair, yang oleh Rasulullah SAW dijamin masuk surga, meninggal dunia. Thalha mendapatkan serangan anak panah di kakinya. Ia dirawat di salah satu rumah warga di Basrah karena mengalami pendarahan yang hebat. Akhirnya Thalha meninggal karena telah kehabisan banyak darah. Sementara Zubair melarikan diri dengan kembali ke Madinah setelah Perang Jamal selesai. Namun Amr bin Jurmuz yang mengetahui bahwa Zubair melarikan diri mengikutinya kembali ke Madinah. Amr pun membunuh Zubair di tengah perjalanan. Perang itu sendiri dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali beserta pengikutnya kemudian mengurusi para korban, mensolati dan menguburkannya. Ketika itu Aisyah segera turun dari pelana unta setelah perang selesai. Ia pun dibuatkan tenda di sekitar tempat peperangan. Usai tinggal di Basra selama beberapa hari, Ali memulangkan Aisyah ke Madinah dengan penuh penghormatan. Perang Jamal yang terjadi membuka mata Aisyah karena banyak provokator yang sengaja menyeludup
baik ke pihak Ali maupun Aisyah hingga barang tak terelakkan. Sejak kejadian tersebut, Aisyah menghabiskan umurnya untuk beribadah dan mengajarkan hadis kepada para penuntut ilmu di Madinah. Adapun dampak dari Perang Jamal yaitu banyaknya korban syahid yang berjatuhan dan kerugian material lainnya. Padahal seharusnya perang ini dapat dihindari, tetapi karena adanya provokasi, Perang Jamal terjadi.